kami kunjungi ada yang namanya apa? Air terjun apa? Putuk ya. Putuk Truno ya. Saya naik, saya jalan, saya naik, saya lupa bahwa saya sudah umur 61. Di saat saya naik, ya agak berat, pulang agak berat. Tapi tadi malam sangat berat. Terasanya benar-benar tadi malam saya nggak bisa tidur. Kaki saya ini dua-dua rasanya mau putus. Sakitnya luar biasa, ya. Jalan ini tadi agak sangat berat sekali. Saya tidak bisa menyadari kenyataan bahwa saya sudah umur 61. Ya, saya naik ke gunung dengan seperti orang umur 20 tahun gitu. Saya mau menunjukkan ke kakak-kakak saya bahwa saya kuat gitu ya. Saya naik, wah terus rasanya kayak kuat-kuat gitu, naik tangga, turun tangga. Memang kuat naik turunnya ya, setelah itu efeknya. Bukan seperti umur 20, jarum cuma 5 menit hilang ya. Ini sampai sekarang tetap rasanya tulang ini mau lepas semua. Luar biasa. Ya, ini di dalam tubuh kita yang harus kita sadari hal yang demikian. Tetapi yang lebih luar biasa lagi, bagaimana kita menghadapi kehidupan sebagai orang percaya di dalam pikiran atau akal kita atau hikmat kita dalam kehidupan yang nyata ini. Sikap hidup orang percaya, ya, bagaimana kita menghadapi situasi kehidupan ini yang nyata dalam kehidupan ini. Orang seringkali rasanya, iya aku tahu kok aku umur 61, tetapi tidak bisa menghadapi situasi yang nyata seperti itu. Bagaimana dalam situasi yang seperti apapun juga kita bisa bersyukur di dalam kehidupan ini. Bagaimana dalam segala hal, situasi, sakit, tidak punya uang, masalahnya macam-macam. Supaya kita bisa bersyukur itu bagaimana? Semua orang kan kepingin bahagia. Semua orang kan kepingin bersyukur. Kalau bersyukur itu kan pasti bahagia toh, pasti seneng toh. Tidak ada orang, aduh syukur tapi nangis. Kan tidak mungkin. Orang semua kalau bersyukur itu pasti seneng. Nah, bagaimana menghadapi situasi apapun juga supaya kita bisa bersyukur. Firman Tuhan ini mengajarkan kita, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Tapi nyatanya dalam kehidupan ini enggak seperti itu. Karena di dalam kehidupan ini untuk bisa bersyukur itu perlu hikmat, benar enggak? Perlu hikmat loh. Orang coba ngomong aku bisa bersyukur ya gampang ya bersyukur, haleluya, bersyukur gitu tok. Tapi enggak sungguh-sungguh rasa bersyukur itu bisa terjadi dalam kehidupannya tanpa hikmat. Ya, hikmat itu juga bisa datangnya dari bermacam-macam. Orang ngomong aku dapat hikmat. Tapi yang kita contoh adalah hikmat yang dari firman Tuhan. Yang pasti akan membuat kita bersyukur dalam bentuk yang benar. Nah, ini bagaimana kita supaya bisa memiliki hati yang bersyukur dan berbahagia. Ini penting sekali. Sekarang dalam kehidupan ini, kalau orang ngomong makin hari makin berat, sering orang ngomong kayak gitu toh. Apakah benar makin hari makin berat itu, kata-kata makin hari makin berat aja sebetulnya mana bisa bersyukur, bener toh. Dalam kehidupan ini makin hari makin berat, semua orang ngomong iya memang, dalam hati langsung jawab kayak gitu. Kalau sudah kayak gitu mana bisa bersyukur menghadapi kehidupan seperti ini. Kayak saya kemarin naik ke gunung itu, waduh. Saya ngomong aku bersyukur mesti sudah umur 61 tahun masih bisa naik, masih kuat. Gitu, bersyukur tapi sebentar lagi apa? Sambatan, bener ya? Aduh bersyukur tapi aduh sakit kabeh gitu tapi sakit kabeh. Nah, itu kenyataannya sakit toh. Nah, ini untuk menghadapi supaya tidak sakit, supaya tetap bisa bersyukur bagaimana? Harusnya bagaimana? Itu karena apa kok bisa seperti itu? Hari ini kita sama-sama belajar.
Firman Tuhan itu luar biasa. Firman Tuhan itu benar-benar mengajarkan kita supaya di dalam segala hal benar-benar kita bisa bersyukur. Dalam situasi yang paling tidak enak. Menghadapi bukan cuma rasa sakit, rasa tua. Orang itu banyak sekali yang tidak menerima rasa tua loh, bener gak? Tadi kemarin kakak saya cerita temannya pergi ke Korea, tidak mau kelihatan tua. Dulu tarik benang katanya, kok orang kok ditarik benang kayak layangan aja gitu ya. Sekarang bukan tarik benang, tarik otot. Jadi mukanya dibuka, ototnya ditarik semua, bayar 300 juta. Saya khawatir nanti pada waktu dia dipanggil Tuhan, malaikatnya kaget, ini siapa ini? Bener toh? Mukanya kok tidak termasuk ini, gitu loh ya. Karena yang rubah kan manusia, bukan Tuhan toh. Kalau Tuhan kan tetap toh. Tidak bisa orang hidup itu masuk tambah luma, sudah umur tetap, mukanya tetap, keandai tetap, gitu terus gak berubah-berubah. Nana yang bingung nanti. Ya. Coba kita melihat ini semua kita belajar dari yang namanya seorang yang benar-benar dikasih hikmat sama Tuhan. Karena hikmat itu akan membawa kita kepada satu kebahagiaan kalau hikmat itu dari Tuhan betul. Karena kalau hikmat yang diajarkan oleh dunia itu tidak bisa membuat kita bahagia absolut, tidak bisa. Karena hikmat yang diajarkan oleh dunia itu cuma apa? Kamu pinter, kamu nanti tidak dihina orang, minimum seperti itu toh. Atau kalau kamu pinter, kamu gak dibodohi orang, minimum seperti itu. Kalau kamu kaya, kamu tidak dihina orang, sehingga kamu harus kaya. Kalau kamu sehat, kamu tidak sakit, minimum seperti itu. Tetapi hikmat Allah bukan cuma mengajar seperti itu. Karena banyak sekali orang yang sehat tetap susah, benar enggak? Banyak kali orang yang kaya tetap susah. Banyak sekali orang yang dunia ajarkan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Tetapi kalau firman Tuhan mengajarkan, bukan seperti itu. Apa yang diajarkan, supaya kita bisa memiliki hikmat dan bersyukur betul-betul, itu bagaimana caranya. Nah, kita belajar dengan orang yang namanya Salomo. Ini seorang yang benar-benar dikasih hikmat Tuhan. Salomo ini seorang yang dikasih hikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa dia menulis di dalam kitab Pengkhotbah? Sia-sia. Saya orang merenggek-renggek gitu loh. Padahal Salomo ini coba kita lihat ya. Salomo, Pengkhotbah ini yang menulis Salomo benar. Kita selidiki dulu ya. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 kita buka dulu. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1. Ya. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Gak disebutkan namanya Salomo, tapi kita tahu ya, ini mengarah kepada Salomo. Kenapa? Karena dia dikasih hikmat sama Tuhan sedemikian rupanya, dikasih hikmat sama Allah. Kita bisa tahu di mana? Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 5 dan 6. Ini orang ini profesor, di atasnya profesor, doktor, di atasnya doktor. Ya, konglomerat, di atasnya konglomerat. Ini Salomo. Semua orang, tidak ada yang seperti dia sampai dengan zaman sekarang pun. Dikatakan apa? Demikianlah Salomo mengikuti Asyatoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti ini dia dia nanti setelah dia yang dikasih hikmat sedemikian rupa, ya, dia kawin sampai 1000, akhirnya dia mengalami satu kejatuhan menyembah berhala. Ini di dalam ayat yang ke-5 dan 6. Tetapi kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai 31, di mana dia seorang yang benar-benar dikasih hikmat sama Allah secara luar biasa. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Kalau Abraham dikasih apa? Keturunan seperti pasir di laut. Tapi Salomo dikasih hikmat yang luar biasa seperti pasir di laut. Tidak ada ya kata-kata. Yohanes dikasih hikmat seperti pasir di laut. Ya. Cik Lili dikasih hikmat seperti pasir di
galangan. Ya, nggak ada. Ya, ini Salomo dikasih hikmat seperti itu. Terus kalau kita baca ayat selanjutnya 30, sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ini dikatakan kenapa kok cuma orang Mesir, Bani Timur ini pada waktu itu belum ada Amerika ya. Belum ada Soviet, belum ada Cina ya. Mewakili orang-orang yang pinter, dia coba ngomong seperti itu, melebihi seluruh orang pandai. Udah ada yang ngomong kok enggak melebihi orang Amerika atau orang Jepang. Belum ada. Ya. Jepang masih belum jadi Jepang, mungkin masih jadi J gitu tok ya. Jadi hikmat orang Mesir, hikmat melebihi Bani Timur ini luar biasa sekali Salomo ini. 31 sampai dengan apa? Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada disebutkan satu-satu ya, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Orang top ini, topnya apa? Pinter, bijaksana, luar biasa. Biasanya kalau orang yang sudah seperti gini ini kayak apa? Bahagia enggak? Harusnya bahagia toh, harusnya seneng toh. Memang dia kalau sekolah itu mungkin bukan S3 lagi ya. Nggak tahu S apa itu sudahan. Luar biasa ini semuanya. Tetapi kenapa dia nulis di pengkhotbah nanti banyak sekali sia-sia, 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 sia-sia. Kenapa itu? Sia-sia, 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 sia-sia. Kenapa seperti itu? Orang tidak nyadari dalam kehidupan ini. Semua yang dicari dalam dunia ini sia-sia. Dikatakan seperti itu. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat orang bahagia absolut. Nggak ada. Yang ngomong ini kalau saya, kamu jangan percaya, saya nggak dihargai sama orang S3, ngerti? Tetapi Salomo ini benar-benar dihargai sampai dengan ayat yang keberapa yang coba kita lihat. Ayat yang ke-34. Kalau dia mungkin memberikan apa namanya? Memberikan kayak ngadakan seminar apa gitu. Waduh, yang masuk bayar 10 juta, orang datang semua mungkin ya. Karena luar biasa dikatakan apa? Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi. Yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Luar biasa enggak? Ayo pembicara, motivator, apa. Gitu. Berbicara tentang seminar apa yang paling top. Kalah sama Salomo. Yang ngasih upeti ini raja-raja, yang ngasih upeti ini orang-orang top semua. Seluruh bumi mencari dia, nggak ada lah motivator yang kayak gini. Tapi hidupnya bagaimana? Coba kita mulai renungkan dulu. Dalam kehidupan kita yang saat ini, yang kita cari itu apa? Supaya kita bisa bahagia, supaya bisa bersyukur. Mau cari cuman yang namanya hikmat yang diajarkan di dalam dunia ini? Salomo ini dikasih hikmat bukan hikmat bisa naik ke surga atau kayak apa, enggak. Cuma kepintaran-kepintaran yang dia miliki supaya dia bisa menghadapi orang-orang itu semua. Jadi dia bisa menghadapi kebijakan-kebijakan yang seturut ukuran daging manusia. Sehingga dia nanti berkata apa? Sia-sia, kenapa? Karena apa yang menjadi kepintarannya itu akan membawa dia kepada satu jurang di dalam kehidupannya sendiri. Yaitu apa? Kalau kita baca di dalam ayat pasal yang pasal 11, 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 5 dan 6. 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ini ceritanya kayak apa sih? Salomo ini yang demikian luar biasa dikasih hikmat sampai istrinya 1000. Manusia yang paling banyak mertuanya itu Salomo. Tidak ada manusia lebih hebat dari Salomo. Bukan istrinya, mertuanya paling banyak toh. Mertuanya 1000. Saya bayangkan itu kalau pesta datang semua kayak apa itu. Ya. Orang yang sedemikian luar biasanya. Bahkan ada yang berkata kenapa Salomo istrinya 1000 itu bukan cuma masalah seks. Tetapi itu juga karena
Dia mengawini beberapa perempuan itu menjadi putri-putrinya duta-duta bangsa-bangsa lain supaya dia bisa menguasai seluruh bangsa itu gitu loh. Jadi bisa menjadi satu. Ada yang ngomong seperti itu, saya nggak tahu kenyataannya. Ya, tapi dia lakukan itu semua. Tapi yang terjadi dalam kehidupannya apa? Dia juga bukan cuma membawa putri-putri itu menjadi istrinya, tetapi yang datang itu perempuan-perempuan itu juga membawa berhala-berhala. Karena pada waktu itu bangsa-bangsa yang dia kawin perempuan-perempuan itu bukan semuanya anak Tuhan. Dan dia membawa berhala-berhala, dikawin sama Salomo, dia juga dibolehkan menyembah kepada berhalanya pada waktu itu. Sehingga istrinya itu menyembah berhala-berhala banyak. Bahkan di hari tuanya Salomo ikut menyembah. Sehingga dikatakan apa? Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jadi kalau ke gereja gak sepenuh hati, ya kamu seperti Salomo gitu loh. Ya, hikmatmu gak bener-bener, ya bukan untuk Tuhan, maka hidupmu akan sia-sia. Nah, sekarang kita mulai berpikir. Orang dengan kehebatan yang seperti, kalau diomong kekayaannya, Salomo ini luar biasa sekali kekayaannya. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kekayaan Salomo ini mungkin sampai dengan saat ini tidak ada orang yang lebih kaya dari Salomo. Upetinya seluruh raja aja memberikan dia itu tidak main-main berapa. Semua raja kepingin dengar dia. Apalagi dia punya hikmat seperti gitu. Dia bisa membuat segala sesuatunya seolah-olah mau kaya, ditanya sama dia semua dia. Dia sendiri pasti kaya raya luar biasa. Luar biasa kayanya. Tetapi kenapa hidupnya terakhir yang ngomong apa? Sia-sia. Sia-sia. Dan kita pengkhotbah, banyak orang yang meragukan toh, Salomo ini di 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 6 ditulis, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Berarti Salomo ini siapa? Orang percaya apa enggak? Dia orang percaya di masa-masa tuanya, ya. Di masa tuanya dia benar-benar bertobat. Pertobatannya dia menulis di mana? Di kitab pengkhotbah. Dengan perkataan apa? Dia berbicara apa? Sia-sia, segala sesuatu sia-sia tanpa Tuhan. Segala sesuatu yang dia miliki sia-sia tanpa Tuhan. Kehebatan, masyuran, ke apapun juga tanpa Tuhan. Sia-sia dia ngomong seperti itu. Nah, sebelum saya buka nanti di pengkhotbah pasal yang ke-7, kita mulai coba merefleksi diri kita sendiri. Siapa yang merasa dirinya lebih hebat dari Salomo di tempat ini? Lebih hebat itu dalam hal apa? Kekayaan. Lebih hebat dalam hal apa? Mungkin kepandaian. Mungkin apapun juga merasa hebat, merasa luar biasa. Dan itu menjadi target kita, terutama kita dalam hidup. Dan itu akan menjamin, ini akan membuat kita senang dan bahagia. Kan seperti itu dah. Biasanya orang kan kayak gitu dah. Kalau targetnya meleset membuat kita menjadi gelisah. Benar gak? Di antara kita yang ada di tempat ini, tadi saya sudah menceritakan loh, bahwa Salomo ini kehebatannya, kepinterannya, tidak ada orang yang lebih pintar dari dia. Dibuktikan di mana? Firman Tuhan ini loh ngomong. Sampai seluruh raja di dunia ini kepingin dengar dia ngomong. Ngerti maksudnya? Kepingin dengarkan dia bicara. Karena setiap pembicaraan yang diajarkan itu benar-benar bermanfaat bagi raja-raja di dunia itu, gitu loh. Ini seorang yang motivator, memberikan masukan kepada seseorang yang paling hebat, dipercaya. Gelarnya apa saya nggak tahu. Zaman dulu mungkin bukan profesor ya, tapi orang yang paling pinter, itu toh ya. Dia ngomong apa? Sia-sia. Apa yang aku miliki ini kalau tidak bersandar sama Tuhan. Nah, sekarang kita duduk di tempat ini, ya, kalau tujuannya satu, ibadah, supaya
Banyak sekali orang ibadah datang loh, datang ibadah supaya apa? Dikasih apa? Kekayaan. Enggak salah. Tapi kalau cuma itu tok tujuanmu, datang ibadah supaya kamu kaya, itu sia-sia. Dibuktikan dengan siapa? Salomo toh, benar toh? Kamu datang beribadah supaya apalagi dapat jodoh, ya, yang ganteng, yang duitnya banyak, yang sehat, yang pinter, tidak mungkin lebih pinter dari Salomo. Pastilah, benar nggak? Kalau tujuannya cuma itu tok, sia-sia. Yes. Tapi sekarang banyak sekali nggak gereja-gereja yang ngajarkan, ya, datang di gereja, kamu akan diberkati, kamu akan kaya raya. Tidak apa-apa, tapi itu bukan tujuan utamamu datang di gereja. Tujuan kita datang di gereja itu apa? Kenal Tuhan dengan baik. Itu akan menjamin masa depan kita. Amin. Kalau kekayaanmu gak mungkin bisa menjamin masa depanmu, betul gak? Orang itu tidak bertobat-bertobat. Sudah dibuktikan dengan adanya COVID, betul loh? Banyak sekali tidak orang kaya pada waktu itu mengandalkan uangnya, banyak gak? Aku tidak pedih sakit, mau rumah sakit, apa? Wis berapapun saya bisa masuk dan berapa besar pun biayanya, saya tidak khawatir karena saya mengikut asuransi. Asuransi saya unlimited, tidak terbatas. Mau 1 hari 1 miliar dibayar. Sombongnya luar biasa enggak? Jadi hidupnya rasanya bergantung dari kartu asuransi. Pada waktu COVID, rumah sakit penuh, ventilator enggak ada, kartu asuransimu laku enggak? Ditaruh di tempat parkir, dikasih teman saya ada yang kayak ini, dikasih apa namanya tenda. Di sana ditidurkan di kayak tempat tidurnya angkatan kalau orang camping itu, dikasih infus, ambekannya. Dokternya ngomong apa? Sebentar lagi. Saya tunggu. Yang nunggu di depan, tidak ada tempat, saya nunggu itu. Nunggu apa maksudnya? Nunggu game keluar ganti gitu loh maksudnya. Kartu asuransimu tidak berlaku. Kekayaanmu tidak berlaku. Tapi orang nggak bertobat. Dikira dengan uang banyak mungkin itu bisa menjamin kehidupannya. Bisa menjamin segala sesuatu padahal di kitab Amsal dikasih tahu. Nanti kita baca di dalam Amsal berapa ini ya? Bentar. Ya gini nih, gara-gara jalan kakinya sakit ini lupa. 1 Raja-Raja Amsal. Amsal 13 mungkin, pasal 13 ayat yang ke-7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa, ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. 8. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Ayat ini sih nanti aja saya jelaskan, ini sangat dalam sekali. Kita coba lihat dulu pengertian-pengertian tadi. Ya, nanti akan saya jelaskan Amsalnya. Kita kembali lagi ke ini dulu. Supaya kita bisa konsentrasi dulu. Saya mau merubah pemikiran kita. Ya, selama ini datang di gereja kalau tujuannya satu, cuman yang sifatnya sementara dalam dunia ini, maka sia-sia.
di dalam kehidupan ini. Kenapa sih? Sudah dibuktikan dengan yang namanya Salomo. Itu aja, itu dipegang. Kalau ini ditentang lagi saya nggak tahu, berarti Anda merasa lebih pintar dari Salomo. Lebih punya hikmat, mungkin Salomo kalah sama Anda. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan aja diberitahu, Salomo itu hikmatnya tidak ada seorang pun yang lebih memiliki hikmat seperti dia. Sehingga dikatakan seluruh raja-raja di dunia ini ingin mendengar ceramahnya, ingin diajari sama dia. Untuk itu mereka mau bayar mahal sama Salomo. Ini orang paling top, betul ya? Tetapi di dalam kehidupan yang nyata, orang yang sudah memiliki hikmat yang seperti itu, di akhir hidupnya, dia ngomong, sia-sia apa yang dia miliki itu. Mau hikmatnya, mau kekayaannya, mau istrinya 1000, mau apa, itu sia-sia semua. Tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Nah, ini kalau saya sampaikan ini, terus Anda ngomong, iya tapi kenyataannya aku tidak punya duit, aku seneng kok. Kalau aku kaya aku seneng kok. Kalau aku punya suaminya kayak gini aku seneng kok. Anda bodoh. Dan itu sangat bahaya sekali. Kenapa? Karena jelas sekali firman Tuhan sudah menekankan orang yang sedemikian hebatnya, orang yang sedemikian diberi segala sesuatu. Ada loh ya orang yang ceramah tentang seorang motivator, bagaimana seseorang bisa memiliki pabrik yang besar, bisa sukses, tapi dia tidak punya pabrik satu pun, ada ya. Makanya itu pintar ngomong gitu maksudnya ya. Ngajari tetapi sebetulnya dia kosong gitu ya. Tapi Salomo ini enggak. Dikatakan dia ngajar, dia memberi pengertian, tapi dia sendiri kaya raya dan dia luar biasa. Sampai dikatakan punya istri 1000, itu luar biasa sudah. Komplit dia punya segala sesuatunya. Tetapi dia di akhir hidupnya dia ngomong apa? Segala sesuatu itu sia-sia tanpa Tuhan. Itu bukti bahwa dia benar-benar bertobat dan dia mengakui. Tanpa Tuhan dia percuma, itu sia-sia. Ngerti maksudnya? Nah ini saya sekarang mau masuk. Kalau ini sudah dimengerti dengan baik, sudah mengerti ini dengan baik, kita mulai mau belajar. Apa sih yang diajarkan oleh Salomo di dalam kitab Pengkhotbah yang sedemikian banyak. Saya buka di dalam pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 14. Salah satu yang diajarkan supaya kita di dalam hidup ini bisa bersyukur. Amin. Supaya kita dalam hidup ini jangan sampai salah berpikir. Ya, kita lihat Pengkhotbah pasal 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. 10. Janganlah mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Kalau tidak dengan hikmat berarti apa? Dengan kebodohan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ayat 10 ini berbicara apa sih? Tidak terasa ya, dalam kehidupan ini orang itu suka mengingat-ingat masa lalunya. Apalagi yang sudah tua. Selalu mengingat-ingat masa lalunya, benar gak? Oh dulu aku disiri orang akeh, gitu. Oh dulu aku ayu, ya. Apalagi sekarang di handphone itu, muka yang sudah tua dititik bisa jadi muda. Bayangkan kalau muda kayak gini kayak apa. Waduh seneng happy-nya gitu. Dituding kayak saya yang satu. Ya. Ini mengingat-ingat masa lalu, masa mudanya, itu rasanya dibangga-banggakan. Terus habis gitu lihat kaca, loh kok wis petot kabeh. Kok wis tua gitu. Terus nyesel, sakit hati. Ya gak bisa bersuka cita, bener gak? Dan itu efek
yang bukan sekedar cuma itu aja, bukan cuma melihat wajah. Tetapi banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Orang yang selalu mengingat-ingat masa lalunya. Dulu, papaku itu dulu, wah, orang paling soge sak Surabaya. Sekarang aku saking kayak gini. Ya, dina orang, digini orang. Papaku dulu itu, wah, orang semua kalau kelihatan dia itu gini. Tapi sekarang aku, orang lihat tidak mau lihat. Dia tidak tahu papaku. Dengan ngomong kayak gitu itu dapat apa sih? Akan membuat lebih sakit hati enggak? Itu sebetulnya orang kayak gitu itu sombong. Benar ya dikatakan di ayat yang tadi itu ya. Ya, orang itu sombong, orang itu tidak bisa menerima kenyataan di dalam kehidupannya saat ini. Tahu maksudnya? Banyak enggak orang yang kayak gitu? Dikatakan janganlah mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Kalau tujuannya satu, mengingat-ingat yang dulu, aku dulu berdosa, aku lakukan dosa ini, aduh aku terpuruk sekali, sekarang aku tidak boleh lakukan dosa. Itu baik, ngerti maksudnya? Mengingat-ingat kebaikan Tuhan dan kita kembali bangkit kuat sama Tuhan, itu baik. Tapi kalau mengingat yang dulu dengan mengandalkan kita dahulu, aku dulu sak gurunge kawin ambek kamu, semua orang itu seneng ambek aku, semua orang itu baik sama aku gara-gara kawin ambek kamu. Sekarang aku sudah kayak gini, kamu kayak gitu. Terus apa? Mau balik lagi kayak dulu dah. Dulu aku langsing cuwili badanku, sekarang gara-gara kamu punya anak kuat deh. Kamu tidak mau jalan sampai aku gitu, kita muara dongkol. Dapatnya apa? Apa? Kepahitan. Tidak bisa melihat kenyataan. Oh, dia dulu kalau tanya dulu, oh rambutku dulu kuwetel. Sekarang saking kayak gini, kenyataannya sudah kayak gitu ya udah. Harusnya kayak apa? Kalau sudah tahu kenyataannya gitu, berusaha bagaimana supaya apa? Rambutnya menjadi banyak, benar tuh? Dikasih serum, dikasih apa, berusaha. Dulu aku gemuk, sekarang aku gemuk kayak gini. Enggak tahu Pak, aku dulu yoyo. Oh, aku dulu cilik Pak. Sekarang kayak gini. Sekadung enggak usah wis, enggak usah balik. Kan bukan kayak gitu. Dengan ngomong kayak gitu itu sebetulnya tidak secara langsung apa? Orang yang enggak mau berubah. Orang yang sombong dalam dirinya, tidak mau menerima kenyataan. Harusnya berubah. Aku sekarang saking tuwek. Sehingga aku naik sana sakit semua. Coba aku dulu nom. Ya sudah tua ya tua. Caranya kayak apa supaya tidak sakit? Ya jalannya jok kayak saya kemarin. Kayak, wih. Padahal ngerem sampai sakit semua. Coba tahu kalau sudah tua. Wis tua aku rek jalannya pelan-pelan. Ya aman tuh betul tuh. Kemarin jalan kayak orang, wah kayak orang muda. Kuat aku jian, mau piro ini kuat. Malamnya jalan, istri saya lihat saya sampai malu. Mau ke kamar mandi itu. Kaki mau taruh di ranjang itu, puji Tuhan tadi pagi bisa gini. Itu manusia. Sehingga dikatakan jangan mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Ini terus hadir dalam pikiran kita. Orang tidak mau berpikir kenyataan yang harus dihadapi sekarang. Orang terpuruk dengan pemikiran-pemikiran masa lalu tok. Masa lalu dibicarakan terus. Akhirnya yang terjadi dalam kehidupannya apa? Membanggakan masa lalunya tanpa apa? Memikiri kenyataan hidup saat ini yang harus dihadapi, yang harus dikerjakan supaya tidak terpuruk. Mana bisa bersyukur orang kayak gitu? Yang ada cuma kepahitan, dikatakan yang tadi itu loh, ayat yang di atasnya. Enggak bisa, orang kalau yang seperti itu berat sekali. Ayat yang 9 coba kita lihat. Janganlah lekas marah dalam hati karena amarah menetapkan dalam dada orang
bodoh. Ini dibalik nanti. Ayat 10 mengatakan jangan ingat-ingat dulu. Ayat 9-nya ini mengatakan, kalau kamu cuma mengandalkan itu tok, hatimu itu akan sakit. Terus kayak gitu, waduh dulu pacaran kamu sama aku, cek baik kamu gini-gini ngerayu-ngerayu. Sekarang kok kenyataannya kamu seperti gini. Yang diingat cuma dulu-dulu, kenyataannya sekarang dia jadi ketek. Dia jahat, dia kayak apa, tiganya kayak apa. Kita berusaha kayak hikmat. Yaitu perlu hikmat Tuhan, caranya bagaimana supaya kita menghadapi suami kita atau istri kita yang seperti itu. Atau keadaan ekonomi seperti itu. Harus dihadapi dengan satu kenyataan di dalam kehidupan ini. Gak bisa kita cuma berpikir gitu tok. Keadaan zaman sekarang makin berat. Harga soto sekarang segini. Dulu cuma segini. Yang diingat dulu satu mangkok 125. Sekarang soto satu mangkok itu 25.000, 30.000. Kayak apa? Ya, kayak apa ya? Nyatanya 30.000. Bagaimana kamu bekerja supaya bisa memenuhi syarat seperti ini? Yang dipikirkan itu. Kalau mikir dulu. Gak bisa di dalam kehidupan ini seperti ini. Ke depan yang kita pikirkan. Bagaimana kenyataan yang harus kita hadapi. Aku makin hari makin tua. Aku makin hari makin seperti ini. Apa yang harus aku lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan. Ini dipegang terus dalam kehidupan kita. Nah, tanpa pertolongan Tuhan, menghadapi situasi yang seperti apapun juga dengan kekuatan hikmat kita. Enggak bisa, Salomo sudah ngomong. Sia-sia, kehebatannya kamu sehebat apapun juga, sia-sia tanpa Tuhan. Enggak mungkin kamu bisa tetap kuat. Enggak mungkin kamu bisa tetap mengucapkan syukur dalam segala hal. Enggak bisa. Oleh karena itu dikatakan ayat selanjutnya apa? Coba 10. Janganlah mengatakan zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Karena bukanlah berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Menanyakan itu Pak. Yang ada dalam hati kita itu loh. Bukan dengan hikmat yang benar. Tetapi itu kebodohan. Kalau bukan tidak ada hikmat berarti kebodohan. 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. 12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Ini luar biasa sekali ya. Jadi ayat 11 ini, hikmat dan uang, kekayaan yang disertai hikmat atau hikmat disertai kekayaan lebih baik daripada hikmat saja dalam hidup ini. Jadi gini, gak punya uang dikatakan gitu, pura-pura kaya tapi pura-pura gak punya uang sama bodohnya. Harusnya orang punya uang harus juga memiliki hikmat sehingga uang itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang baik, yang dari Tuhan. Kalau enggak, ya sama saja dengan bodoh, enggak ada artinya toh. Kamu punya duit banyak, tapi kamu di mana-mana ngomong enggak punya duit. Dalam arti orang ngomong apa? Kamu enggak bisa menggunakan kekayaanmu itu. Kamu enggak punya duit, kamu punya pura-pura kaya, ya tambah cilaka. Ngerti maksudnya? Yang benar itu, semuanya itu harus pakai hikmat. Itu memang betul. Tetapi coba kita ayat 13 ya. Perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Dari ini semua, mau kaya, mau miskin, mau apapun juga, itu tidak akan lepas dari apa yang sudah Allah tentukan dalam hidupmu. Ini dipegang dulu. Karena dikatakan ini, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkan Allah. Jadi gak mungkin apa yang sudah ditentukan Allah mau dikencengkan lagi, gak mungkin dibengkokkan itu Allah sudah menentukan bengkok, gak mungkin bisa siapapun yang bisa mengencangkan. Artinya apa? Segala sesuatu sudah Allah tentukan itu semuanya. Nah, ini harus kita memiliki hikmat lagi. Oh, aku ini ditentukan saat ini, aku jadi orang yang mempunyai suami yang cerewet misalkan kayak gitu ya. Ini sudah Allah tentukan. Jadi aku ya hidupku ya kayak gini ini. Selalu dicereweti, selalu disakiti. Misalnya kayak gitu. Itu bukan hal yang benar. Allah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tetapi di dalam firman Tuhan yang lain diajarkan.
dengan suamimu yang cerewet, dengan suamimu yang jahat, dengan suamimu kayak apa, layani dia yang terbaik. Banyak sekali ayat ini, jadi tidak bisa cuma satu ayat saja yang bisa membuat kita pulang dari tempat ini, yes langsung seperti itu, tidak bisa. Ayat ini sedemikian banyaknya, gak boleh diputus. Misalkan kita ngomong, wah aku ditentukan miskin lah hari ini, aku memang ditentukan gak punya duit, mau kayak apa lagi, ya wis aku kerja kayak gini. Tapi yang lain berbicara apa? Kamu miskin, kamu gak punya makan karena kamu gak mau bekerja dengan baik, benar gak? Semut itu loh bekerja, dikatakan tuh ada beberapa ayat, hai pemalas, hai kamu harus bekerja. Jadi ada ayat-ayat yang lain yang membicarakan. Jadi jangan kita juga pesimis di sana, tetapi juga kita jangan berpikir, aku mau berontak sama Allah, aku mau melawan Allah. Gak mungkin bisa, karena segala sesuatu sudah Allah tentukan. Kalau kita sudah bekerja, ya bekerja betul-betul, melakukan segala sesuatu yang kita sudah kerjakan dengan betul, tetapi hidup kita masih seperti itu, tapi sudah kita kerjakan semuanya, bersyukurlah. Berarti Allah tahu kamu, ayat-ayat yang lain berbicara apa? Segala masalahmu, segala bebanmu, gak mungkin melebihi kekuatanmu. Apa yang Allah berikan kepadamu pencobaan, tidak melebihi kekuatanmu. Berarti apa? Segala apa yang kamu hadapi itu sudah Allah tentukan. Dan kamu menghadapi itu Allah pasti tahu, kamu tetap kuat. Amin. Ini dipegang sehingga tetap bisa bersuka cita. Kalau kita ngomong, aku ini orang paling susah di dunia. Loh kenapa paling susah? Ya aku punya suami yang modelnya kayak gini. Kamu sudah berusaha dalam hal apa? Berusaha cuma memikirkan, dulu DE itu ambil aku. Dulu DE itu ambil aku, nek ketemu. Waduh, kayak orang ketemu emas. Wah gini, sekarang kayak ketemu lihat noto air rasanya kudu muta rasanya dia kudu kin, wah terus itu yang keluar, bisa bersuka cita kamu. Waduh aku dilahirkan dari keluarga yang seperti ini, papa aku bencet nopol, mama aku bencet nopol, pembantuku pembencet nopol, sampai kayak gitu. Dalam keluarga bisa seperti itu, bisa ada orang yang pikiran kayak gitu. Terus kalau pikirannya kayak gitu, terus kamu mau apa? Terus mulai kata-katain Tuhan, Tuhan kamu gak adil, kenapa aku ditaruh di sini? Ayatnya ngomong, kalau Allah sudah tentukan di sini, kamu gak bisa apa-apa. Salah pengertian seperti gitu. Segala sesuatu ada maksud Tuhan yang baik. Oleh karena itu katakan loh, kenal Tuhan dengan baik akan membawa satu dampak ucapan syukur di hadapanmu. Kamu gak kenal Tuhan sehingga kamu mengata-ngatai Tuhan, kan kayak gitu. Kalau kamu benar-benar kenal Tuhan yang baik, Tuhan kita baik apa enggak? Rancangannya dia baik apa enggak? Baik menurut siapa? Menurut Tuhan, jangan menurut kita. Kalau menurut kita itu Tuhannya kita. Harusnya Tuhan enggak kayak gitu, aku harusnya jadi anaknya Jokowi gitu. Kok jadi anaknya Joko Dokondo? Kan enggak bisa seperti itu. Setiap saat ada maksud Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan seseorang. Ini harus kita sadari dengan benar. Bahkan ada sebuah cerita, dan itu sebuah kenyataan hidup. Ada seorang atlet yang sangat luar biasa, dia hebat luar biasa di dalam bidang satu olahraga. Suatu saat dia, saya pernah lihat filmnya tuh, seorang perempuan yang main papan yang di laut itu loh. Ya, digigit sama ikan, bukan digigit macan di laut, enggak ya. Digigit ikan sampai cacat semuanya. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan menjadi pengkhotbah yang luar biasa, memberkati orang banyak. Dia pertama kali nyesel, kenapa aku kok sampai digigit gini, aku gini. Tapi dia pada suatu saat Tuhan sentuh dia, dan dia jadi berkat bagi orang banyak. Kalau dia mungkin gak digigit ikan hiu, dia tidak akan jadi berkat bagi orang banyak. Itu bisa terjadi seperti itu. Karena dia tahu siapa Tuhan di dalam hidupnya. Kalau enggak, dia mungkin akan bunuh diri. Karena dia merasa tidak berguna lagi. Kalau kita memang anak Tuhan di dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau kita memang anak Tuhan, kita diciptakan ini untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Amin. Gak mungkin kita diciptakan itu cuma seperti binatang. Makan, tidur, gemuk, dibelai mati. Makan, tidur, gemuk sampai gemuknya keluar yo. Makan, tidur, setelah itu mati. Selesai. Gak mungkin kayak gitu, itu binatang. Tapi kalau kita anak Tuhan, kita diciptakan sama Tuhan, ditaruh dalam dunia ini menjadi berkat bagi orang lain. Orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Caranya kayak apa? Bermacam-macam. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kamu menjadi seorang yang hebat di dalam bidang tertentu, nama Tuhan dimuliakan. Mungkin kamu menjadi seorang yang mengalami aniaya yang berat seperti Paulus. Siapa yang mau kayak jadi Paulus? Kamu mau aja kalau Tuhan gak tentukan gak mungkin bisa, bener gak? Tapi coba Rasul Paulus, dia hidup, akhirnya apa? Kepalanya sampai dipenggal. Dia hidup pertama kali menjadi seorang yang sangat luar biasa. Sanhedrin apa luar biasa. Akhirnya Tuhan pakai dia. Terus akhirnya kayak apa? Dipukuli sampai mau mati. Tenggelam di lautan. 3 hari diombang-ambingkan. Ke darat dipatut ular. Akhirnya dipukuli. Terakhir sampai apa? Akhirnya kepalanya dipotong. Apakah Tuhan jahat? Enggak, sampai hari ini melalui tulisan sang rasul ini, kita diberkati luar biasa. Amin. Ada maksud Tuhan yang sangat luar biasa yang kita enggak tahu. Di dalam kehidupan ini, semuanya seolah-olah memiliki kepingin punya hikmat, kepingin punya sesuatu yang membuat kita bisa bahagia. Ini loh, kitab pengkhotbah ini jelas. Seorang yang menulis ini benar-benar orang yang pinter. Kepinterannya itu mungkin saya cuma sepasir dibandingkan dia. Tapi dia bisa ngomong, sia-sia segala kepintaran yang ada di dunia ini tanpa Tuhan. Lebih baik orang bodoh bersama dengan Tuhan. Tapi jangan mau jadi orang bodoh. Ya, perhatikanlah pekerjaan Allah, siapa yang dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya. Ini kita harus mengerti dengan baik loh. Kenapa aku kok hidupku kayak gini? Tanpa firman Tuhan kayak gini. Kita coba mau mengeluh terus dalam hidup ini, bener gak? Kita akan sakit terus dalam hidup ini. Percaya loh, Tuhan itu baik. Amin. Percaya Tuhan itu luar biasa. Kita tidak tahu kok. Saya bacakan tetap sampai 15 ya Kak, sampai 14. Setelah itu nanti kita pelan-pelan naik ke atas ya. 14 coba, ditekankan lagi ya Pak. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menentukan sesuatu mengenai masa depannya. Coba mulai kita masuk. Kalau kamu bisa tahu masa depanmu, kamu akan memperhalakan masa depanmu enggak? Waduh, aku nek kawin ambil orang ini, aku nek ambil orang ini. Wes, masa depanku pasti enak. Sudah segala sesuatu yang kamu berhalakan dia enggak? Waduh, aku kalau sampai kaya punya toko 100, wah wis hidupku pasti enak. Berusaha dapat toko 100 tanpa ke gereja, tanpa kenal Tuhan, dilakukan apa enggak? Karena itu merupakan masa depannya, betul enggak? Dia merasakan kalau aku punya toko 100, itu menjadi masa depanku mesti terjamin, benar enggak? Padahal firman Tuhan ngomongnya apa? Ada orang yang menemukan kekayaan sampai gak cukup lubungnya, dia bangun lagi lubungnya lebih besar. Malam-malam dia mati, apa yang dia bawa? Masa depannya kayak apa? Waduh, masa depanku ini sama anakku. Tuh. Pokoknya anakku deh sudah pinter, bisa cari duit, bisa gini. Aku besok dijamin enak. Besok punya bojo. Bojo belum tentu cocok, bener toh? Waduh, bojo anakku memang gini. Nanti cucu akan bayar be aku. Cucu belum gede kita sudah game. Enak enggak? Tapi coba kalau kita pikir, masa depanku hanya di dalam Tuhan. Amin. Kenapa di dalam Tuhan? Karena aku tahu dia yang terbaik dari segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Amin. Sehingga pada waktu kita menghadapi satu kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita di dalam dunia ini.
Kita berharap punya suami yang baik, kita berharap punya pacar yang baik, kita berharap punya apapun yang baik dalam kehidupan kita. Masuk berharap aku ingin punya pacar yang jahat, kan nggak mungkin loh. Aku kepingin punya sapi sebenarnya. Punya suami yang jahat, aku kepingin punya istri yang jahat, aku kepingin punya istri yang pemboros, kan nggak mungkin loh. Selalu kan ada dalam pikiran kita, aku kepingin yang terbaik untuk aku. Tapi kenyataan dalam hidup, siapa yang tahu, bener gak? Tapi bersadarlah, segala sesuatu yang sudah Tuhan tentukan dalam hidupmu, itu pasti baik, karena Tuhan itu baik sama kita. Gak mungkin Tuhan itu kasih orang, ini loh kamu tak kasih harimau. Sampai ada ayat yang berkata apa? Gak mungkin bapak yang jahat di dalam dunia ini aja, anaknya minta batu dikasih roti gitu. Minta roti dikasih batu. Gak mungkin loh. Apalagi bapakmu yang di surga, yang lebih tahu daripada bapakmu yang di dunia ini. Apa yang kamu minta, pasti dia berikan yang terbaik. Luar biasa kita pengkhotbah ini. Dia ini ingin mengatakan, sia-sia kamu. Pada hari mujur bergembira, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Yang membuat hari mujur, mau hari malang itu bukan malang sana loh ya. Hari mujur, hari malang itu apa? Kalau orang Jawa apes sih loh. Orang ngomong tuh, hari yang enak sama hari yang apes. Itu semua ada di tangan Tuhan. Waduh, ada orang ngomong, enggak itu setan. Loh kan repot, ini Tuhan ini mau ngasih, seumpama ini ada di tangan setan, tangan Tuhan ya. Tuhan sama setan, Tuhan mau ngasih mujur, setan ngasih apes. Tuhan ngasih mujur, setan ngasih apes. Tuhan yang ngurusi si Toto ini tidak selesai-selesai, bener enggak? Kalau orang 7 miliar, Tuhan ngomong, gak bisa aku kasih 3 miliar ini baik. Setannya enggak, 3 miliar ini jelek. Buing Tuhannya. Akhirnya Tuhannya kayak apa? Wis bawa cak senengmu gitu. Enggak bisa. Segala sesuatu sudah Tuhan tentukan. Segala sesuatu sudah Tuhan atur. Tapi mau mujur, mau hari apes, mau hari apapun juga. Di dalam rancangan Tuhan yang tidak kita mengerti, itu yang terbaik. Tujuannya apa? Supaya kamu jangan memperhalakan dirimu kepada sesuatu di luar Dia. Kalau kamu menganggap masa depanmu, coba orang ini aneh ya. Yang membuat masa depan kita itu siapa? Tuhan toh. Yang menyediakan masa depan kita itu siapa? Tapi kenyataan dalam hidup itu kayak apa? Yang penting itu manusia itu berusaha, gitu loh. Berusaha sesuai firman Tuhan. Berusaha aku pengen punya duit banyak. Tak rampok aja tuku emas. Ya, tidak ada firman Tuhan ngajar kayak gitu, bener ya? Firman Tuhan ngajarnya apa? Bangunlah pagi kerja. Pada waktunya kamu istirahat. Supaya sehat. Bekerjalah dengan semangat. Firman Tuhan tuh ngajar kayak gitu loh. Wah bangga. Waduh aku bakal pacarku ini kerja kamu tahu. Sampai jam 2 malam. Bahaya itu rampok. Dikira dia semangat. Wah benar ini lembur itu. Tidak tahu dia kerjain di klub malam. Wajar lah gitu loh. Cari yang wajar. Jangan yang aneh. Wah benar dia ke luar negeri. Luar negerinya gak diselidiki kerjanya apa. Ya kita semua ini. Di dalam kehidupan ini hati-hati. Karena pikiran kita ini ya. Seringkali menciptakan sesuatu dalam pikiran kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-1 itu. Orang suka menciptakan Allah menurut pikirannya sendiri. Allah menurut pikirannya sendiri itu, kalau zaman dulu itu apa? Dikatakan gunung-gunung yang Allah ciptakan, gunung yang Allah ciptakan, pohon-pohon yang besar Allah ciptakan, orang sembah. Yang disembah bukan Allah yang menciptakan, tetapi yang disembah ciptaannya. Gunung, pohon-pohon yang besar. Tapi sekarang yang disembah itu apa? Jarang lah sekarang orang nyembah gunung. Gunung Api sekarang sepi kok, kemarin saya dari sana. Toko itu tutup semua, jarang orang datang. Yosua bengkok semua sudah. Gak bisa nyonggolang, gak bisa nyonggo surga, bengkong sudah. Zaman sekarang yang disembah itu apa sih? Bukan kayak gitu, tidak ada orang sekarang jarang ya. Kalau dulu ya Pak ya, kita waktu masih kecil ya. Pohon-pohon gede beringin bawahnya kayak kembang-kembang, bener ya. Perapatan jalan disiram kembang.
waduh disembah semua. Tapi itu diciptakan dari pikirannya sendiri toh. Tapi yang sekarang ini apa? Yang disembah apa? Bukan kayak gitu. Dirinya sendiri itu loh. Banyak orang yang berangan-angan seolah-olah dia itu jadi Tuhan. Seolah-olah dia itu pencipta segala sesuatu. Wah serem sekali sekarang itu. Jauh lebih luar biasa lagi. Banyak orang yang kayak gitu. Bisa menentukan masa depannya. Bisa menentukan masa depan anaknya. Bisa menentukan apa semuanya. Kamu pokoknya kawin sama orang sugih pasti enak. Loh. Firman Tuhan aja yang ngajarkan kayak gitu. Tetapi anakmu harus dijodohkan dengan orang yang seroh. Supaya dalam hidupnya mereka bisa satu di dalam Kristus. Satunya duit, cuma nomor satu duit. Yang satunya enggak bisa satu. Orang sudah salah. Papanya ngajar kayak gitu, mamanya ngajar kayak gitu. Kan ya enggak punya bojo, enggak punya duit, mangan opo? Ya mangan nasi kok. Masuk mangan unto. Ya tetapi enggaknya anaknya itu cari jodoh yang orang kerja. Jangan malas-malas sesuai firman Tuhan juga toh. Pokoknya ada pekerjaan, masa depannya ya jelas, ngerti? Dari keluarga baik-baik itu bukan keluarga orang kaya itu baik-baik. Bukan, belum tentu kaya itu baik. Dari orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Seneng enggak? Ini yang penting. Contohnya kayak pendetamu ini loh. Mantu, mau jadi mantu saya syaratnya satu, mengikut PA 3 tahun. Diuji dulu, benar-benar ngerti enggak. Aman sekarang. Mau kira-kira tak lirik, punya Tuhan enggak? Ya toh? Mau ngomel-ngomel, punya Tuhan enggak? Itu anak angkat saya juga CP yang tinggal di sini sama Wida. Enggak pernah ngomong saya dia, kekeran, KP itu loh paling, KP itu loh, kebu makan terus. Ya kayak apa dia seneng makan. Paling gitu tok marahnya. Gak pernah kekir sampai sudah ikut eksposisi kita Proma kok. Mau konseling ya apa? Kamu gak pernah konseling tuh sama saya? Jangan sampai. Mau kekiran tak lihat gini tok, punya Tuhan. Sudah berhenti sendiri. Kan paling enak tuh. Coba satunya cuma ngandalkan duit. CP direktur, wah duitnya banyak. Bida pelayan Tuhan di sini gue kira CP punya Tuhan. Enggak. Langsung kayak gitu enggak? Sulit, enggak mungkin tak kawinkan. Ngerti maksudnya? Kawin di tempat lain sana. Kalau di sini mau kawin, mau bener, harus mengikut PA. Itu syaratnya sebetulnya. Tapi banyak yang nerobos, enggak mau mengikut PA 1 kali 2 kali, minta dikawinkan. Bingung saya gitu loh. Harusnya dikenalkan Tuhan dengan baik. Benar-benar mengerti Tuhan. Aman. Aman, benar-benar aman. Ya. Ini kalau kita kenal dengan ini baik semuanya. Seneng. Saya sama Cibibi gak kenal Tuhan, buyar dari dulu. Terus terang ngomong. Ini pendetamu loh, itu ibu gembalamu loh. Kalau kita berdua tanpa Tuhan, buyar. Apa gak buyar? Cibibi itu orang yang paling jujur. Saya orang yang paling kejujuran, ngerti maksudnya? Kemarin masih tak ceritain. Zaman dulu ada sensus TV toh. TV yang zaman dulu cuma 32 in, itu bayarnya 1 bulan mungkin 100.000. Yang kecil 12 in itu bayarnya murah. Saya enak santai di rumah ada sensus TV. TV yang gede tak masukkan kamar sama saya. TV kecil tak keluarkan. Tak taruh. Sensusnya datang, TV-nya ini tok Pak. Iya, istri saya datang. Loh, TV ini mana? Saya ngomong, Gak. Dia masuk kamar, keluar. Loh TV ini dia kamar gitu loh, kamu musikin no. Itu kalau ada Tuhan, pegat. Itu karena Tuhan. Ya, kita harus ngerti dalam hal ini. Tuhan itu luar biasa. Dengan itu Tuhan ngajari saya, jujur lo kayak istrimu. Itu loh paling hati saya. Tapi aku gemes, goblok sih. Ini gitu tok, gemes tok. Tapi gak berani ngomong, gak bisa kamu salah kamu nemen gak bisa. Paling kok punya istri jujur, untung jujur, bener ya. Kalau ulo tak tambah berat. Nah, ini semua harus kita sadari dengan baik.
betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan berat. Tanpa Tuhan jangan dianggap segala sesuatunya ringan. Gak bisa, kamu punya uang sebesar apapun juga. Tanpa Tuhan bukan sebuah jaminan. Karena kehidupan ini nyata benar. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ini ayat ini dikasih tahu. Pada hari mujur bergembira, tapi ada hari malang, ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Saya gak mau nentang kok. Wah, kalau gitu Allah itu bisa menciptakan sesuatu yang jelek. Gak ada yang jelek di hadapan Tuhan. Segala sesuatunya itu baik. Kelihatannya jelek. Orang digigit sama hiu itu kakinya putus itu jelek toh. Tapi Tuhan mau pakai melalui hal ini untuk kemuliaannya. Kalau kata untuk kemuliaannya itu yang terbaik enggak? Kemuliaannya siapa? Allah yang menciptakan segala sesuatu loh. Itu pasti baik, amin. Kamu digigit sama suamimu aja kamu teriak-teriak. Melalui hal yang seperti gini digigit suamimu, Tuhan mau pakai kamu jadi berkat bagi orang lain. Itu bisa terjadi enggak? Digigit oleh kekayaanmu, sekarang kamu enggak punya duit banyak. Melalui kemelaratanmu ini, Tuhan mau pakai kamu sebagai alatnya. Bisa enggak? Bisa, itu macam-macam. Bukan cuma suami, istri, anak, cucu, pacar, keuangan. Bisa Tuhan pakai semuanya. Tetapi tujuannya satu. Kalau itu memang kamu anak Tuhan, itu untuk satu. Dan kalau itu memang bukan karena dosamu. Itu digambarkan orang main surfing ya. Digigit sama ikan hiu itu kan bukan dosa toh, paling ikannya lapar toh. Bukan karena dosa, tapi ada maksud Tuhan izinkan itu. Supaya melalui itu nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Itu yang penting. Jadi apa? Tujuan hidup kita ini apa? Repot kalau saya tanya gini. Tujuan hidup kita ini apa? Langsung pikirannya macam-macam. Pacar, duit. Apalagi. Tidak boleh. Tujuan hidup kita ini satu. Bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Mau kita tidak punya duit. Mau kita tidak punya pacar. Mau kita punya suami yang jahat. Mau apa-apa. Asal kalau aku Tuhan pakai untuk kemuliaan Tuhan, aku yes. Mau punya anak 100, gak punya anak, mau apapun juga dalam hidup ini, tetapi aku bisa tetap memuliakan Tuhan, aku yes. Ini yang penting loh. Tetapi kalau orientasinya kita tidak seperti itu, ya sama saja kamu belum mengenal Tuhan. Semuanya boleh cita-cita, manusia gak boleh. Gak mungkin gak punya, aku kepingin ini boleh. Tapi di dalam segala keinginanmu, dia yang harus dinomorsatukan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kamu mau punya anak itu pakai akal enggak? Kamu mau dapat duit itu pakai akal enggak? Semua pakai akal budi, tapi akal budi itu tujuannya satu. Untuk mengasihi Tuhan. Amin. Aku kaya supaya nama Tuhan bisa dimuliakan. Tambah suweke, tambah medit. Tambah suweke, makan. Waduh, saya punya teman yang luar biasa. Bener. Luar biasa teman saya satu ini. Kalau kumpul sama kita, dia tuh duitnya paling banyak luar biasa. Kumpul ya. Makan sama-sama. Rumahnya, wah pesennya luar biasa. Lah teman-teman saya ini dikira dia orang paling kaya dong. Kaya luar biasa, ini sungguhan. Wah anak dia tenang gitu dong. Habis makan selesai sih aku nang toilet. Balik setelah bilnya turun gitu loh. Koncoan semua ngerasani dia enggak. Soge mesennya akeh. Makanya bayar Melayu. Itu ke gereja. Loh, nama Tuhan diapakan itu? Jadi dalam kehidupan kita, bagaimana ada satu perubahan. Dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan dimuliakan. Wes seneng-seneng, kalau seperti gitu, ada teman seperti gitu, saya bayar dulu. Wah titik kakek-kakek duit, enggak lah. Saya lakukan itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya nama Tuhan ditinggikan. Segala sesuatu ini dalam kehidupan itu harus seperti itu. Mau siapapun juga lakukan itu. Umur kita ini, saya enggak terasa loh.
Bener loh, saya enggak terasa loh. Orang lihat kaca itu sebentar lihat di firman Tuhan dikatakan apa? Ayo sampai saya bisa lihat kaca ya. Dilihat tuh sampai 1 jam. Mukamu bayang no gini. Lepas 3 menit, nek bisa bayang no mukamu. Kecuali kamu lihat handphone mukaku gini gitu. Tapi coba bayangkan mukamu. Mari lihat gini. Waduh, kok tuwek ya? Gini, waduh kok ada gini. Keluar cek, bayang no, ganteng lagi. Tapi wajalan orang ketemu kita, tikon kok tuwek saya gini. Loh, masa aku tuwek? Itu manusia. Enggak terasa. Sangat tidak terasa. Tetapi pada waktu kita melihat di sekitar kita, kita tahu. Waktu kita ini pendek. Kapan kita lakukan untuk Tuhan? Kalau kan mulai sekarang. Ini penting. Karena segala sesuatunya tanpa Tuhan. Di kitab Pengkhotbah dikatakan, sia-sia kamu. Mau kehebatanmu, mau kekayaanmu, kepintaranmu, apapun. Tanpa Tuhan, sia-sia. Nyata ini. Oleh karena itu, utamakan Dia dalam segala hal. Supaya hidupmu bahagia. Semua mau bahagia? Loh, udah ada yang ngomong amin. Khotbah sampai ngotot-ngotot gini. Semua mau bahagia? Mau, amin. Ya toh? Syaratnya bagaimana? Kenal Dia dengan baik. Dekatkan dirimu kepada Dia. Kamu bahagia. Kalau enggak, hidupmu penuh dengan sengsara. Apapun. Wista apapun. Saya masih ngalami apapun, sampai saya mikir dulu, dulu aku cek goblok kalau gak kenal Tuhan, jaga toko gitu, sepi gitu, aduh rasanya kayak orang mau dikremes-kremes apa gitu loh. Kalau rame juga bingung, loh orang ini kayak apa gitu. Rame jam 3 belum makan, iki kayak apa, kok orang datang lagi sih aku yang makan loh, kayak apa sih iki, ya kok ya. Makanya makan ini kok datang lagi. Nanti kalau sampai jam 3 tidak ada yang beli, kayak apa ya? Coba kita semua Tuhan, tidak ada orang datang, wah mungkin ada maksud Tuhan yang baik. 3 hari yang gak datang, maksud Tuhan baik ini aku suruh ganti jualan. Bukan bidangku ini, aku ganti lagi. Enggak apa-apa. Ya toh? Itu harus kita pegang dengan betul dalam hidup kita. Tetap ketawa, bisa ketawa. Waduh Tuhan ini ngomongnya aku enggak boleh di bidang ini, bukan bidangku. Iya bisa enggak kayak gitu? Bisa loh. Tuhan itu dengan dahsyatnya Dia bisa mengatur segala sesuatu dalam hidupmu. Bergantung sama Dia. Enak-enak. Mau keadaan mujur, mau keadaan malang, ya itu semua dari Tuhan. Artinya apa? Gak ada sesuatu di luar Dia. Artinya apa? Bergantung penuh sama Dia. Dalam situasi apapun juga. Seneng. Mau bojomu ganteng, mau bojomu jelek, mau bojomu ayu, bojoku ayu. Mau kaya, mau miskin, mau apa. Itu semuanya kalau sudah Tuhan tentukan dalam hidupmu. Layani Dia dengan baik. Maka hidupmu akan damai sejahtera. Kenapa melayani Dia? 1, bukan supaya Dia menjadi jaminan di hidupmu. Tetapi melalui pelayananmu. 1 Petrus dikatakan, melalui apa yang kamu lakukan, Dia bisa melihat Tuhan. Kalau itu dipegang, kuat-kuat kamu. Karena semuanya untuk Tuhan. Tanpa Tuhan, tidak mungkin bisa. Sudah dibuktikan kok. Yang ngomong ini bukan saya. Yang ngomong ini firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara melalui apa? Digambarkan melalui seorang yang benar-benar berhikmat, yang benar-benar kaya, yang benar-benar sudah menikmati hidup dalam dunia ini yang tidak ada tandingnya. Siapa sih di dunia ini punya istri 1000? Siapa di dunia ini yang begitu dikagumi orang? Gak ada seperti Salomo, benar gak? Tapi di akhir hidupnya yang tua, dia ngomong apa? Sia-sia, segala sesuatunya sia-sia. Itu luar biasa loh, dia tulis di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 24, Pengkhotbah pasal 6 ayat 2, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Pengkhotbah pasal 13 ayat 3. Semuanya ini mengandalkan apa? Satu kesia-siaan tanpa Tuhan. Pengkhotbah 2, 24, Pengkhotbah 6 pasal 2, Pengkhotbah 3 pasal 11, Pengkhotbah 13 pasal 3. Itu semua situasi hidup tanpa Tuhan sia-sia.
Kalau yang ngomong ini pengemis, kalau yang ngomong ini orang bodoh, kalau yang ngomong ini orang yang enggak punya potensi untuk didengar, saya enggak mau dengar. Tapi yang ngomong ini orang yang benar-benar mengalami di dalam kehidupannya. Dan benar-benar dikagumi oleh semua orang. Tapi kenapa dia bisa ngomong sia-sia? Karena dia merasakan tanpa Tuhan segala sesuatu hikmat tidak ada artinya. Oleh karena itu, yang pertama sekarang cari hikmat, harus bekerja, harus. Tapi semuanya untuk Tuhan. Cari suaminya ganteng, harus. Mosok mau cari yang suami yang jelek. Wis elek gak apa-apa, dong di belakang gak apa-apa. Pokoknya laki, bukan. Cari yang ganteng supaya melalui kegantengannya ini orang bisa kagum. Bener gak toh? Gandeng pacar, ganteng. Wih pacarmu cek ganteng ya? Iya. Ini Tuhan sediakan. Gitu toh. Mosok aku mau cari pacar yang jelek. Nanti tanya orang, gak apa-apa. Tuhan sediakan. Ya rugi kamu. Cari yang ganteng. Tapi kalau ketemu yang jelek. Dan itu menjadi kesukaanmu. Dan itu kamu merasakan dari Tuhan. Jangan minder. Jangan minder. Anak saya lulu punya suaminya gede. Berbanggalah. Ya toh. Suamimu besar. Berbanggalah. Tetapi kecilkan supaya gak sakit. Iya. Punya mantu gendut-gendut. Berbanggalah. Daripada punya mantu kurus-kurus kecil-kecil. Tapi kalau bisa kecil supaya gak sakit. Ini gitu. Ya, semuanya itu supaya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Ini kalau gak dipegang dalam kehidupan kita, berat. Anak Tuhan harus memiliki hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan tanpa disertai segala sesuatu untuk Tuhan, itu bukan hikmat dari Tuhan. Ya, tetapi kalau hikmat dari Tuhan, segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan pasti. Aku cari suami yang benar-benar bagaimana bisa memuliakan Tuhan. Melalui apa? Melalui hidupnya. Bukan melalui kekayaannya, tetapi melalui hidupnya. Dia bisa mencerminkan Tuhan. Dia bisa mengasihi orang tuaku. Dia bisa mengasihi orang tuanya. Dia bisa mengasihi aku. Wah, luar biasa. Aku harus kaya, aku harus memiliki segala sesuatu yang luar biasa dalam dunia ini. Sebab melalui kekayaanku ini, aku boleh jadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Bukan aku jadi kaya supaya aku bisa sombong. Bukan seperti itu. Kalau ini dipegang dalam hidup kita, sukacita. Meskipun kita tidak bisa kaya mungkin, tetapi kita bisa mungkin cuma cukup atau apa. Melalui kecukupannya, nama Tuhan dimuliakan. Tetap kita bisa senang. Ini dipegang dalam hidup kita, maka hidupmu akan memiliki damai sejahtera melampaui akal kita. Akal kita itu artinya apa? Akal yang biasa di dalam kehidupan ini. Nyata benar sekarang. Salomo ngomong, gak bisa, gak bisa. Cuma satu, pegang sama Tuhan, kamu akan bisa. Amin firman Tuhan, kita masuk dalam perjamuan. Tuhan terima kasih.